Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudariku seiman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Ketika kita berbicara yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia adalah tempatnya lalai dari ketaatan kepada penciptanya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin." Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita melihat keadaan sekitar kita hari ini, keadaan umat muslim hari ini, keadaan manusia hari ini, kita melihat banyak sekali orang-orang yang lalai terhadap ketaatan kepada penciptanya. Saya memiliki sebuah pertanyaan yang memang pantas dilayangkan kepada jiwa-jiwa yang lalai, yang futur, yang lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang kalian inginkan dari kehidupan dunia? Apakah kalian menginginkan zina? Atau kalian menginginkan kejahatan? Atau kalian menginginkan keburukan-keburukan pada diri kalian? Atau kalian menginginkan minuman-minuman keras? Atau kalian menginginkan harta benda dunia? Kalian menginginkan mobil, motor, rumah mewah, dolar, emas, atau bahkan kalian menginginkan kedudukan dunia? Wahai saudara-saudariku, berpikirlah, apa keuntungan kita mendapatkan itu semuanya? Dan apa yang akan terjadi setelah kita mendapatkan itu semua? Sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya, kecuali adalah azab Allah, kecuali adalah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena memang Allah menciptakan kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan belaka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak berpikir? Lihatlah di sini, Allah hanya menciptakan kehidupan dunia itu adalah sebagai permainan. Dan bagaimana kita seorang muslim bisa melewati ujian dan cobaan itu semua di dunia ini. Saudara-saudariku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mengetahui untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini. Wajib bagi kita untuk memahami sejatinya Allah menciptakan kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dia di sini. Jika kita mengetahui sejatinya untuk apa kita diciptakan di dunia, niscaya kita tidak akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai kita mencintai dunia kemudian kita rugi nantinya di akhirat. Dan jangan sampai saking cintanya kita kepada dunia, kemudian Allah menutup hati-hati kita, menutup pendengaran kita. Sebagaimana firman Allah,
Ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang Allah kunci hati-hati mereka. Allah kunci pendengaran-pendengaran mereka. Allah kunci penglihatan-penglihatan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Siapa mereka ini? Kita pasti bertanya-tanya. Dan dijelaskan di ayat sebelumnya, dzalika bi annahu mustahabbu al hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka Allah kunci hati-hati mereka. Allah kunci pendengaran-pendengaran mereka. Allah kunci penglihatan-penglihatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang Allah kunci hati-hati kita. Maka oleh dari itu, selayaknya bagi kita untuk segera kembali, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dengan taubat yang nasuha. Allah pasti akan menerima hambanya yang bertaubat kepadanya. Karena Allah Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Allah berbeda dengan manusia. Ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, itu pasti akan diingat panjang, akan diingat terus menerus. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, kemudian kita kembali bertaubat kepadanya, maka Allah akan hapus semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, untuk jiwa-jiwa yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama kembali kepada keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa berada di atas lindungan dan rahmat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.